datangnya dari hamba Allah di kota Semarang. Ingin bertanya Habib, sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Habib. Izin bertanya mengenai jodoh ya Habib, katanya. Saat ini saya sedang dekat dengan seorang perempuan yang telah saya kenal sejak masa sekolah ya Habib. Namun semakin hari saya semakin tidak yakin bahwa kami akan bisa menikah. Jujur saya ingin segera menikah karena saya takut apabila kami terus terjebak dalam zina ya Habib. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sebenarnya tidak berjodoh ya Habib? Lalu menurut Habib, langkah apa yang harus kami lakukan, katanya Habib? Nabi SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Ini bukan perintah Nabi untuk menikahi orang yang punya 4 ini, tapi Nabi cerita bahwa orang menikahi perempuan itu disebabkan 4 hal ini. 1, li jamaliha, karena kecantikannya, dia cantik. 2, li maliha, dia perempuan kaya, anaknya orang kaya. 3, li hasabiha, karena keturunan orang terhormat. Fakhtar bitatid din. Ini yang keempat, Nabi mengatakan kalau mau memilih dan membuat kamu bahagia, carilah perempuan yang punya agama. Talibat yaduk, maka kamu akan hidup sejahtera dan indah, karena dia akan memberikan semuanya untukmu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga amanat karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, maka siap-siap Anda akan diganyang sama dia suatu saat. Ketika dia udah enggak tertarik atau berkurang atau tertarik dengan lelaki yang lain, naudzubillah. Kalau perempuan yang punya agama, maka dia akan memberikan semuanya untuk suaminya. Dia akan khidmah karena Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan bahagia hidup dengan perempuan yang semacam ini. Perempuan yang berani bermaksiat denganmu sebelum menikah, berarti itu perempuan enggak baik. Dari pertanyaan itu dikhawatirkan terjebak dalam perzinahan. Berarti hubungannya udah intim. Perempuan yang berani mau pacaran dengan Anda, ya, kemudian berbuat hal-hal yang berkaitan dengan itu dengan Anda, perbuatan haram, maka itu perempuan nggak baik. Seperti halnya dia lelaki nggak baik. Maka saran saya, jangan menikah dengan perempuan semacam ini, jangan menikah dengan lelaki yang semacam ini. Cukup Anda yang jelek, jangan cari pasangan yang jelek. Sekarang ini kedua pasangan ini sama-sama jeleknya. Yang laki jelek karena berani berbuat hal-hal yang ditakutkan zina, yang perempuan juga jelek. Jangan kita ini menghayal dia hanya melakukan denganku, enggak. Itu yang Anda tahu. Mungkin di luar sana ada lelaki yang berhubungan dengan dia juga. Mungkin di luar sana ada perempuan yang berhubungan dengan dia juga. Maka saran saya, kalau sudah pacaran semacam ini, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Cari pasangan yang agamanya baik, yang takut pacaran dengan Anda. Nah, itu perempuan baik, lelaki yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah
proses merdeka. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.